sebagai anggota gereja adalah sesuatu yang diperoleh berkat sakramen baptis yang telah diterima dari kebaikan sendiri dan sama. Hak sebagai anggota gereja dapat dirumuskan sebagai: yang pertama, hak dalam bidang liturgi, yakni hak untuk melakukan tata ibadah. Contohnya, mendapatkan pelayanan rohani, mendapatkan pelayanan sakramen, dan mengadakan ibadat sesuai dengan ritus yang diterapkan. Yang kedua, hak dalam bidang pewartaan yang berarti kewenangan untuk menyebarkan informasi kepada orang lain. Contohnya, ikut serta mewartakan Injil. Ini termasuk merupakan hak sekaligus kewajiban dan memperoleh pendidikan Katolik. Yang ketiga, hak dalam bidang kebebasan adalah hak untuk melakukan sesuatu secara bebas dalam aspek kehidupan. Contoh, hak untuk berserikat, hak untuk mengemukakan pendapat, dan hak untuk memilih status kehidupan. Dan semuanya kami dari kelompok agama podcast akan melakukan podcast. Oh ya, Excel, Christy, kalian itu di gereja itu kayak mana sih? Kalau kamu Excel, kamu di gereja ada pelayanan loh. Kalau saya sih, karena saya gerejanya gereja Kristen, jadi dapat banyak pelayanan yang bisa saya kerjakan. Contohnya kayak mungkin melayani dengan alat musik di gereja, kayak saya pelayanan gitar, kadang juga mungkin di ibadah anak muda saya bisa membantu buat saya ibadah. Dan sebenarnya pelayanan itu banyak sih, gak cuma kalian harus dilakukan di gereja, juga kalian juga bisa kayak menyebarkan firman Tuhan. Itu menurut saya juga. Kalau kamu Christy? Kalau aku sih baik apa ya, paling cuma dalam kegiatan pun kalau dinaikan. Kalau aku sih di gereja aku muslimah, aku belajar itu ada aku. Terus kalau kamu saya tahu gereja setiap hari apa? Kalau saya sih kebetulan kadang mungkin latihan hari Kamis, Jumat, dan kadang juga ada mungkin acara khusus para laki-laki, Sabtu, dan kadang juga paling sering hari Minggu. Kalau Minggu doang biasanya sama sih aku juga hari Minggu. Minggu pagi. Kalian sering ke gereja kan ini? Apa kalian jarang ke gereja? Pasti sering nih. Kamu itu? Ya, aku juga punya tamu spesial nih. Wah, siapa tuh Gri? Ada deh, nanti lihat aja lah. Buat kita tanya-tanya juga sekitar gereja, ini gimana di gereja. Mau kita panggil gak? Boleh kali kita panggil bareng-bareng kali ya. 1, 2, 3. Pak Niko. Halo Pak Niko. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Oke Pak, saya mau nanya nih Pak tentang seputar Bapak gereja itu Pak. Bapak kalau ke gereja itu setiap hari apa Pak? Setiap hari yang sudah ditentukan. Berarti hari Minggu, kalau berhalangan langsung. Biasanya Minggu pagi, karena kegiatan. Bapak termasuk jarang gereja atau sering nih Pak? Sering di gereja. Sebagai baptis. Kalau saya punya pertanyaan nih Pak, kira-kira apa sih yang menunjukkan Bapak arti pelayanan itu Pak? Arti pelayanan. Arti pelayanan kalau dalam gereja ya, berarti dari pribadi itu harus melayani bersama. Ya, terlibat gitu ya. Kalau misalkan lingkupnya tugas menjadi webinar atau menjadi lektor juga sudah termasuk. Ini tidak ada waktu bisa, tetapi ini ada dua lingkungan ya, tugas itu juga. menurut Bapak itu aktif nggak dalam gereja?
dalam gereja kalau usia sekarang beda kan? Beda ujungnya. Tapi kalau seusia kalian kan sering. Saya jadi perawat ya, juga sebentar karena jadi apa namanya yang laki juga ya berat. Jadi waktu SMP sangat sering. Kayak di gereja juga Pak. Sejak SMA itu biasanya kan ganti ya. Ya. Yang SMP sekarang jadi lebih sering. Waktu itu jadi kondisinya waktu naik kelas atau naik jenjang itu biasa udah ada berkurang. Jadi diganti sama Yang baru ya. di sini. Kalau sekarang Bapak kalau misalnya kalau gereja itu sendiri atau bareng siapa gitu Pak? Saya sama pasangan saya. Yes. Bentar nih. Oke, itu saja podcast agama tentang menanyakan tentang Pak Niko. Terima kasih ya Pak Niko. Terima kasih Pak Niko. Oke, misalnya dan teman-teman, dari tugas ini saya memiliki pesan kreatif, yaitu sebagai umat yang beriman, kita harus menyadari bagaimana posisi kita sebagai anggota gereja. Tetapi kita mendapatkan hak, kita juga tidak bisa melupakan kewajiban kita dalam kehidupan Kristiani. Marilah kita melaksanakan hak dan kewajiban sebagai umat Kristiani. Suaramu bermakna, hakmu bermartabat. Setiap anggota memiliki hak untuk bersuara dan berliturgi, aktif dalam doa, nyanyian, dan partisipasi sakramen. Yang kedua, mewartakan kabar baik, menjadi saksi iman melalui kata-kata dan tindakan. Menikmati kebebasan rohani, hidup dalam kasih dan kebenaran tanpa paksaan. Gereja adalah keluarga Allah di mana setiap suara didengar, setiap hati dihargai, dan setiap langkah diarahkan oleh kasih-Nya. Mari hidupkan hak kita dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Terima kasih.